Tapi kalau kita mau menyelesaikan PR-PR besar itu, Bapak Ibu, anggaran kita cukup nggak? Semua nggak ada anggarannya, Pak. Ya, karena nggak kreatif. Judul saya adalah melipat gandakan anggaran. Saya butuh sebenarnya ruang ini di Fakultas Ekonomi UI. Saya butuh kemudian mendapatkan bagaimana cara kita melipat gandakan anggaran kita. Bagaimana APBN kita kalau hari ini 3 ribuan menjadi 6 ribu? Gimana ya caranya? Itu berat, Pak. Ya, kalau itu bukunya buku lama. Kalau buku baru tidak. Saya yakin pada soal itu. Karena on the table ekonominya kita bisa lakukan. Digitalisasi pemerintahan, membasmi korupsi, membangun SDM yang produktif, stabilisasi harga pokok, menghapus kemiskinan, perkuat jaring pengaman sosial, hilirisasi industri menuju kelas dunia, dan ini butuh SDM, jangan hanya teriak-teriak ya. Itu banyak pegawai Cina, diusir Pak. Pengalaman di Jawa Tengah dulu gitu. Ya udah kita usir aja besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan enggak? Kalau saya bicara belak-belakan. Gak ada kita bicara, oh iya ya nanti kita akan bicarakan kesuwen. Itu namanya orang sat-set gitu. Meningkatkan nilai tambah infrastruktur dan mengembalikan alam ini untuk membalance. Lanjut. Bidang tenaga kerja yang tidak sesuai dengan jurusan itu 53,3%. Contohnya saya. Lulus fakultas hukum, tidak kerja di dunia hukum, jadi anggota DPR. Tapi politik nggak ngerti, makanya saya kuliah, Prof. Itu sejarah saya kuliah, jujur aja begitu. Ini politik itu apa toh gitu. Ternyata tahulah dari itu. Upah di bawah UMR masih 49%, tingkat pengangguran terbuka 5,83%. Maka membangun SDM produktif, prioritasnya menurut saya sekarang sekolah vokasi. Saya punya cerita ini kalau Anda tertarik nanti. Investasi dan hilirisasi untuk lapangan kerja yang berkualitas, job creations. Meskipun entrepreneurnya mesti kita ciptakan. Mata kuliah yang sesuai dengan perkembangan teknologi ini adaptif. Adaptif. Saya ngomong sama perusahaan, mau nggak Anda ngambil sekolah vokasi saya dan Anda membuat kurikulumnya? MKDU-nya tetap saya. MKDU-nya tambah satu lagi, teknologi informasi. Coba nanti dimasukkan. Dan ini perbandingan peserta didik saja. Indonesia, Tiongkok, Korea, ya ini kondisi SMA, SMK-nya, ya kita tidak ada yang menang. Perguruan tingginya kita juga tidak ada. Jadi itu sekedar untuk data bacaan Bapak Ibu teman-teman. Lanjut. Maka bagaimana kita memperkuat jaring pengaman, apapun namanya, kalau semua sudah kita berikan, ya pasti gap-nya masih ada. Mesti ada jaring pengaman agar kemudian tidak terlalu senjang begitu. Tapi Bapak Ibu, saya gemesnya gini. Ini soal angka saja bagaimana kita meningkatkan jaring pengaman itu untuk sosial dan kesehatan. Tapi sisi lain sebenarnya yang harus dapat ini siapa? Teman-teman yang hadir di sini yang dalam 1 minggu ini membeli gas melon, angkat tangan. Dalam 1 minggu terakhir. Boleh angkat tangan? Yang di atas juga? Oke, ada ya? Nggak usah malu. Oh ada. Membeli gas melon ya Mbak ya? Iya, ada. Tersedia. Gampang. Anda orang miskin? Alhamdulillah hanya 1 yang angkat tangan di sini. Saya mau ngasih cerita saja konkret, maaf, jangan tersinggung, ini hanya untuk candaan saya saja. Itulah yang terjadi, padahal udah ditulisi. Karena data kita, data Indonesianya belum fix sampai hari ini. Ini PR-nya. Perluas jangkauan dan tingkat akses kesehatan sudah saya ceritakan, tapi basisnya mesti 1 data. Next. Bapak Ibu, maka suka tidak suka, kurangi emisi gas rumah kaca itu adalah transisi energi. Kalau kita kemudian sudah mau dan bersepakat, mari kita mesti melakukan bareng-bareng. Kalau itu tidak kita lakukan, ya kita teriak aja, teriak di sini, ada defense mechanism yang kemudian semua membela diri. Ini mesti menjadi gerakan. Ya, ekonomi hijau, ekonomi biru hari ini berjalan, ekonomi sirkuler akan dilaksanakan. Ya, laut kita belum kita kelola dengan baik, maka ini PR. Yang kelak kemudian
coba kita bereskan. Detail dari ini saya bertemu dengan pelaku, saya juga bertemu dengan kawan-kawan peneliti, saya berbicara dengan mereka agar kemudian mereka bisa menyampaikan masukan mana yang kira-kira ini betul-betul bisa diimplementasikan. 2 slide lagi. Berapa menit bro? 5 menit. Oke. Lanjut. Kita mencoba satu modeling Bapak Ibu, pencapaian persentase energi baru terbarukan dari total produksi yang ada. Jadi ada skenario moderat, ada skenario optimis. Kalau 2023 menuju 2035, inilah urutan yang bisa kita capai. Ini paling moderat. Tapi kalau kita mau lebih optimis, ya kira-kira ini yang akan dilakukan. Bauran energi fosil dan bauran EBT-nya yang hari ini mesti berjalan. Dan itu butuh keputusan politik yang penting EBT ini. Karena saya pernah ketemu dirjennya, Pak EBT-nya sudah sampai di mana? Belum sih Pak Ganjar. Yang sudah dirjennya di EBT terus. Maksudnya diperbarui terus dirjennya aja, keputusannya enggak. Yang diganti dirjennya, energinya belum. Ini cerita yang muncul untuk bisa kita selesaikan. Tapi Bapak Ibu kayak ini tidak bisa dijalankan, investasi tidak bisa masuk dengan baik, pendapatan tidak akan naik, kalau korupsi tidak kita hajar. Dan tadi 3 itu ya, menurut saya ini. Regulasinya, aturan kelembagaannya, sampai dengan kemudian aktor yang harus duduk di sana. Yang berikutnya apa? Pendidikan anti korupsi sejak dini. 35 bupati wali kota tanda tangan untuk dia mengajarkan pendidikan anti korupsi kerjasama dengan KPK. Saya tidak tahu apakah kelak ini akan berhasil karena pendidikan butuh proses. Maka Bapak Ibu, ini cerita-cerita skenario besar, maka kalau kita ingin mengambil kesempatan 13 tahun ke depan dengan bonus demografi ini, hanya satu kata saja, kita mesti lari cepat, cepat. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dengan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.